Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Aji di channel Tri Aji Kaji Official di edisi Jangan Lupakan Sejarah. Di video kali ini saya akan sedikit menceritakan sejarah terbentuknya Situ Lengkong yang terletak di Kecamatan Panjalu, Ciamis, Jawa Barat. Ingin tahu sejarahnya? Langsung saja simak dan dengarkan. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Kisah terjadinya Situ Lengkong. Menurut sejarah Panjalu, Situ Lengkong bukanlah situ alam yang terjadi dengan sendirinya, akan tetapi hasil buatan para leluhur Panjalu, di mana dahulu kala sejak kurang lebih abad ke-7 Masehi, menurut catatan kebudayaan abad ke-15, di Panjalu telah ada kerajaan Hindu yang bernama Kerajaan Panjalu. Awal abad ke-7, raja yang memerintah ialah Raja Prabu Sanghyang Cakradewa. Raja mempunyai keinginan agar putra mahkota sebagai calon pengganti raja haruslah memiliki terlebih dahulu ilmu yang paling ampuh dan paling sempurna. Berangkatlah sang mahkota boros ngora. Lama sekali tetapi tidak seorang pun di antara wiku, para resi dan para pertapa yang sanggup menggugurkan ilmu tersebut. Akhirnya putra mahkota sampailah di tanah suci Mekah. Di sanalah tujuan tercapai, yaitu mempelajari dan memperdalam agama Islam, 2 kalimat syahadat. Setelah cukup lama, maka pulanglah sang putra mahkota ke negara Panjalu dengan dibekali air Zam-Zam, pakaian kesultanan, serta perlengkapan pedang dan cis, dengan tugas harus menjadi raja Islam dan sekaligus mengislamkan rakyatnya. Kemudian beliau menjadi Raja Panjalu, menggantikan ayahandanya dengan gelar Sanghyang Boros Ngora. Mulai saat itulah kerajaan Panjalu berubah dari kerajaan Hindu menjadi kerajaan Islam. Air Zam-Zam yang dari Mekah ditumpahkan ke sebuah lembah yang bernama Lembah Pasir Jambu. Kemudian lembah itu airnya bertambah banyak dan terjadilah danau yang kini disebut Situ Lengkong. Pedang, cis, dan pakaian kesultanan disimpan di Museum Bumi Alit yang waktu itu merupakan museum kerajaan. Istana kerajaan dipindahkan dari Pasir Dayeuh Luhur ke Nusa Gede Panjalu, sehingga dengan demikian air Situ Lengkong merupakan benteng pertahanan keraton. Situ Lengkong atau disebut juga Situ Panjalu merupakan salah satu sisa-sisa peninggalan raja-raja Panjalu yang sekarang masih ada. Benda-benda peninggalan yang masih ada berupa dolmen, lingga, batu bekas hingga sana atau bertapa raja. Kemudian putra mahkota menggantikan ayahnya yang diberi gelar Prabu Sanghyang Boros Ngora. Dalam Babat Panjalu peti nomor 121, koleksi CM Playte yang terbentuk pupuh diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta pada tahun 1982. Merupakan salah satu naskah yang menerangkan tentang Kerajaan Panjalu. Mengatakan bahwa pada kekuasaan Prabu Sanghyang Boros Ngora merupakan pemimpin yang sangat rajin. Pemerintah berjalan sesuai dengan kehendak rakyat. Perjalanan sejarah Panjalu dibagi dua, yaitu sejarah Panjalu lama, yaitu dari sejak terjadinya kerajaan Panjalu sampai perkembangan Panjalu baru. Kemudian sejarah Panjalu baru,
yaitu sejak pertama kali masuknya agama Islam sampai runtuhnya kerajaan Panjalu. Bumi Alit, Situlengkong, dan upacara Nyangku merupakan salah satu bukti peninggalan sejarah pada waktu agama Islam masuk ke kerajaan Panjalu, yang merupakan awal terjadinya perkembangan sejarah baru. Dalam hal ini, maka di kerajaan Panjalu terjadi perubahan dalam tatanan hidup dari tatanan lama yang masih melekat. Hal ini menyebabkan pergeseran tata nilai secara berangsur-angsur. Selanjutnya diceritakan pula bahwa Prabu Boros Ngora memindahkan keraton yang semula terletak di daerah Daya Luhur ke Nusa Gede yang terletak di tengah-tengah Situlengkong. Selain keraton, ia juga memindahkan kepatihan yang disebut Hujung Winangun ke sebelah barat Nusa Gede dan membuat taman serta kebun dan tempat rekreasi di Nusa Pakel. Untuk memudahkan komunikasi, maka dibuat 2 pintu gerbang untuk memasuki Keraton Nusa Gede. Pintu gerbang yang pertama dibuat dari ukiran dan dijaga oleh gulang-gulang yang berjenggot yang bernama Apun Obek. Sedangkan pintu gerbang yang kedua merupakan jembatan yang menghubungkan Nusa Gede dengan daratan. Letaknya di sebelah barat yang dikenal dengan nama Cukang Padung atau jembatan dari balok-balok kayu. Maka sekarang daerah-daerah tersebut dinamakan Dusun Cukang Padung. Setelah Prabu Boros Ngora pindah ke Jampang, maka kekuasaan kerajaan Panjalu diserahkan kepada anaknya, yaitu Raden Haryang Kuning, dan selanjutnya diberikan kepada adiknya yang bernama Raden Haryang Kencana atau Mbah Panjalu yang dimakamkan di Situlengkong, yang menurunkan raja-raja Panjalu selanjutnya. Ya, itulah sedikit cerita sejarah tentang terbentuknya Situlengkong Panjalu. Ikuti terus cerita-cerita, jangan lupakan sejarah di channel ini. Dan saya Aji, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.